Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita bertanya bagaimana sikap orang Kristen melihat situasi bangsa ini. Hari ini saya akan menyampaikan 3 saja secara singkat, tetapi saya akan kemas dia di dalam tema misi kita, pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Dalam Matius 24 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, dan hari ini sudah digenapi saudaraku, apalagi melalui perkembangan AI, media teknologi kita saat ini sudah banyak berkembang sampai ke seluruh dunia saudaraku. Jadi ini sudah mulai digenapi menuju pada final destination-nya saudaraku. Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Sesudah itu tiba hari terakhir bagaimana sejarah bumi ini akan diakhiri. Tetapi jelas firman Tuhan katakan Injil kerajaan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. So pertanyaan kita begini secara sederhana. Seperti apa Injil kerajaan yang menjadi kesaksian bagi semua bangsa itu? Seperti apa sih yang namanya Injil kerajaan? Kenapa ada kerajaannya? Kenapa ada Injilnya? Kenapa ada berita baik kerajaan? Kerajaan mana ini? Berita baik kerajaan disampaikan kepada semua bangsa. Jadi saudara bisa membayangkan ada sebuah kerajaan yang membawa berita baik. Dan berita baik ini dari kerajaan ini disebarkan kepada semua bangsa. Ada satu kerajaan yang menyebarkan berita baik kepada semua bangsa, dan ini menjadi kesaksian. Nah, so pertanyaan kita, seperti apa Injil kerajaan itu saudaraku? Yang pertama berkaitan dengan situasi kita saat ini. Injil yang menolak kekerasan tapi tidak menolak perlawanan. Semua bilang menolak kekerasan tapi tidak menolak perlawanan. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan kita untuk pasif, tapi kita harus aktif. Kalau saudara sempat lihat tesis yang saya sempat posting di grup, itu kan ada istilah di dunia akademik sekarang perspektif postkolonial. Nah, perspektif postkolonial itu kita menegosiasikan keberadaan kita di sebuah bangsa yang menganiaya kita, tapi bukan berarti kita pasif. Kita aktif melakukan perlawanan. Negosiasi kita menjadi sebuah bentuk perlawanan. Biasanya dalam bentuk sastra, dalam bentuk tulisan. Sehingga perspektif postkolonial itu namanya melihat Alkitab, misalnya seperti 1 Petrus itu. Jadi Petrus itu melawan kekaisaran Romawi yang menindas orang Kristen, orang percaya saat itu melalui tulisannya itu. Dan memang penderitaan digunakan sebagai bentuk perlawanan, meneladani Kristus, melawan melalui penderitaan. Jadi Injil kerajaan itu pada prinsipnya menolak kekerasan tapi tidak menolak perlawanan. Tuhan Yesus jelas menolak pedang, artinya kekerasan fisik, tapi tetap melawan ketidakadilan. Dalam Matius 26 ayat 52, satu kali di Taman Getsemani, Petrus menghunus pedang, memotong telinga dari salah satu pasukan itu yang ingin menangkap Yesus. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini di Matius 26 ayat 52, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Jadi dia dibela ini, Tuhan Yesus dibela sama muridnya. Tapi Tuhan Yesus bilang masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Seolah Tuhan Yesus mau bilang perlawananmu, kalau kamu mau melawan bukan seperti ini caranya. Tidak boleh ada kekerasan. Yohanes 18 ayat 36 Tuhan Yesus pernah ngomong juga.
Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Tentu yang dimaksud Tuhan Yesus saat itu adalah melawan dengan kekerasan. Kalau saudara baca teks firman Tuhan sudah jelas. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah bukan sesuatu yang pasif. Artinya kita menolak kekerasan tapi tidak menolak perlawanan. Perlawanan harus dilakukan kepada ketidakadilan tapi bukan dengan cara kekerasan. Itulah Injil kerajaan itu. Kabar baik yang diberitakan oleh kerajaan. Injil kerajaan ini melihat ada ketidakadilan di banyak bangsa. Ada penindasan dari pemerintah yang anarki, yang tirani maksudnya. Dan juga ada perlawanan dari masyarakat yang anarki. Seperti misalnya kaum Zelot di zaman Tuhan Yesus. Ada kaum Zelot yang melawan secara kekerasan pemerintahan kekaisaran Romawi. Bahkan Yahudi yang korup pun dilawannya oleh kaum Zelot ini. Dan kaum Zelot itu sangat membenci pemungut-pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus satukan Matius si pemungut cukai dan Simon orang Zelot jadi murid Tuhan Yesus. Dua kubu yang berseberangan disatukan jadi murid Tuhan Yesus. Ini kalau tidak jadi murid Tuhan Yesus bunuh-bunuhan nih. Si Simon orang Zelot sama Matius pemungut cukai. Bunuh-bunuhan tuh, musuhan itu saudaraku. Tapi di dalam Kristus disatukan, ya, disatukan. Jadi kita tidak menolak perlawanan pada ketidakadilan. Bahkan sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita harus bersuara terhadap ketidakadilan. Tetapi bukan dengan cara kekerasan. Dalam Alkitab diajarkan Roma 12 ayat 17. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi bukan sesuatu yang pasif, ini sesuatu yang aktif harus dilakukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak disuruh diam, tapi disuruh lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya pembalasan kita bukanlah kekerasan, tapi pembalasan dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 9, baca lagi, 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudaraku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasannya harus non kekerasan. Jadi gimana implikasinya misalnya dalam keadaan berbangsa? Misalnya begini saudaraku, bisa di next. Kita boleh saja ikut aksi damai. Kan mungkin saudara bertanya, gimana Pak orang Kristen boleh nggak ikut demo? Boleh saja. Ikut aksi damai, toh itu dilindungi undang-undang. Kita boleh ikut advokasi hukum, doa di jalanan, boleh saja, tidak dilarang oleh Alkitab. Tapi kita menolak membalas dengan kekerasan. Melakukan penjarahan, merusak fasilitas umum yang merugikan, itu ditolak oleh Alkitab. Jadi boleh melakukan aksi melawan ketidakadilan, tapi tidak boleh membalas dengan kekerasan. Inilah Injil kerajaan. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat aksi, misalnya begitu, maka harus aksi yang menolak kekerasan. Jadi saudaraku, Injil kerajaan ini harus kita hidupi. Melihat situasi bangsa di mana rakyat merasa ketidakadilan sosial, maka kita harus melihat ini dalam kacamata Injil kerajaan Tuhan. Yang kedua, secara cepat saja, bagaimana Injil kerajaan Allah yang menjadi kesaksian itu? Menegur yang salah, tapi tetap mengasihi orangnya. Kita menegur praktik yang jahat, tapi tanpa membenci pelakunya. Jadi Alkitab mengajarkan jiwa manusia itu berharga. Ya. Dan urusan pembalasan itu adalah haknya Tuhan.
Kita boleh menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena itu tugas kita sebagai gereja Tuhan, tetapi kita tidak boleh membenci personal orangnya. Sebab urusan pembalasan itu adalah hak Tuhan, kata firman Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13 kita coba baca 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah ini dalam tanda kutip mulai keras nih. Teladan kita yang sempurna ini, dia ngamuk karena ngelihat di bait Allah dibuat dagang. Di bait Allah dibuat ambil keuntungan. Karena bangsa-bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok, dari berbagai daerah, dari berbagai diaspora yang datang ke bait suci Yerusalem untuk mempersembahkan korban saat itu, harus membeli korban karena kan mereka tidak mungkin bawa sapi dari tempat yang jauh, saudara. Jadi mereka jual sapinya, bawa duitnya. Jual dombanya, jual kambingnya, bawa duitnya. Nanti di sana baru beli binatang untuk persembahan korban. Karena mereka kan ritualnya persembahan korban. Jadi nggak mungkin bawa dari jauh-jauh. Bawa duitnya aja, bawa mentahnya nanti beli di situ. Nah dijual di situ dengan harga yang tinggi di dalam pelataran bait suci itu. Jadi orang sudah datang jauh-jauh mau persembahkan korban bagi Tuhan, dijual mahal. Tuhan Yesus marah. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan, kamu berjual beli di halaman bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nampak seperti kekerasan, tetapi sesungguhnya bukan kekerasan, karena memang di situ bukan tempat untuk berjual beli. Apalagi dikasih naik harganya, menyusahkan semua umat yang datang untuk mempersembahkan korban. Jadi saudaraku, kita boleh melawan ketidakadilan. Tuhan Yesus juga melawan ketidakadilan. Kesembronoan dari para pejabat bait suci saat itu yang mengizinkan para pedagang berdagang di situ. Dan Tuhan Yesus mengekspresikannya bukan dengan pukul para pedagangnya. Petrus, Simon, kumpul sini, kita hajarin tuh pedagangnya. Enggak, saudaraku. Pedagangnya enggak dipukulin gitu ya. Tapi barang-barangnya dibongkarin karena apa? Memang di sini bukan tempatnya untuk berdagang. Dan mereka mengambil untung yang terlalu besar. Tuhan Yesus melihat ketidakadilan sosial bagi masyarakat miskin yang jauh-jauh datang untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Dan disitulah Tuhan Yesus kemudian berbicara dengan keras dan bertindak dengan keras tanpa kekerasan. Tindakannya keras tapi bukan sebuah kekerasan fisik. Dan saudara-saudaraku, buktinya Tuhan Yesus juga mengatakan lagi di Lukas 13 ayat 34. Kita baca, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Yahweh utus nabi, dilemparin batu. Yahweh mau berbicara tentang keadilan sosial, dilemparin batu nabi-nabinya yang diutus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan akhirnya Tuhan pakai bangsa lain untuk menghajar orang Israel ini, saudaraku. Karena apa? Sudah tidak mau dikasih tahu. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita harus mengasihi orangnya. Kita boleh menegur kesalahannya, bahkan dengan keras ditegur, tapi tidak boleh membenci orangnya. Sebab jiwanya tetap berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam berbangsa dan bernegara kita bisa kritik kebijakan yang korup. Ya, secara etis, tetapi kita perlu tetap menghormati sesama kita. Kalau saudara lihat tindakan-tindakan yang terbaru sampai tadi malam, jadi memang itu tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Alkitab.
Jadi kalau kita mengerti kekristenan yang benar, kita harus tetap menghormati sesama. Pembalasan itu hak Tuhan. Kita kritik dengan tegas kebijakan korupnya, tetapi kita harus tetap menghormati sesama. Sebab bagaimanapun mereka manusia ciptaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, cepat saja hari ini. Bagaimana sih Injil Kerajaan Allah itu terkait dengan situasi kita? Bagaimana kita orang Kristen, orang percaya di medsos, mungkin di tindakan kita tetap harus menjadi kesaksian di tengah situasi yang seperti ini. Yang ketiga, Injil Kerajaan itu adalah Injil keadilan dan kasih yang harus berjalan bersamaan. Saya tadi mengajak saudara membayangkan sebuah kerajaan yang menyampaikan, yang sounding berita baik, Injil itu kepada bangsa-bangsa. Di bangsa-bangsa itu ada pemerintah-pemerintah yang menindas rakyatnya, ada sebagian rakyat yang tidak berani melawan, ada rakyat yang berani melawan, dan Injil Kerajaan ini diberitakan kepada situasi seperti ini. Karena saat itu pemerintahan Romawi memang mempunyai kebijakan Pax Romana, perdamaian di semua bangsa. Tapi tidak dapat disangkali ada bangsa-bangsa yang tertindas. Salah satunya dalam konteks Yahudi adalah kaum Zelot itu, yang mau melawan pemerintahan Romawi dengan cara kekerasan. Tapi kemudian Tuhan Yesus merekrut salah satunya jadi muridnya, dan murid yang menjadi penuh kasih. Jadi keadilan dan kasih harus berjalan bersamaan. Inilah berita dari kerajaan. Kabar baik yang kerajaan ini sampaikan kepada semua bangsa. Kalau kamu mau menuntut keadilan sosial, kamu harus melakukannya di dalam kasih secara bersamaan. Jadi Allah menuntut keadilan yang diwarnai kasih. Semua bilang keadilan yang diwarnai kasih. Kita lihat Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi memang Alkitab juga menunjukkan kita harus melawan ketidakadilan sosial itu. Tapi bukan dengan cara kekerasan. Sebab yang dituntut dari Tuhan pada kita, orang yang percaya kepadanya, adalah berlaku adil. Jadi kalau kita melihat ketidakadilan sosial yang diterapkan, kita bisa melawannya, tapi bukan dengan cara kekerasan. Yang dituntut Tuhan pada kita adalah berlaku adil, entah kepada rakyat, entah kepada pimpinan, pejabat-pejabat, semua ini berita Injil Kerajaan yang disampaikan kepada mereka. Injil Kerajaan diberitakan kepada pejabat-pejabat, berlakulah adil. Injil Kerajaan diberitakan kepada masyarakat, berlakulah adil. Pertanyaannya, adilkah kita waktu kita menjabat? Kita menuntut ketidakadilan dengan cara yang tidak adil, saudara. Jadi ini memang kita pahami sebagai kemarahan rakyat. Bahkan mereka kemudian mengatakan di rumahnya itu ditulis, rumah ini disita rakyat. Ya, kita bisa memahami rasa tidak adilnya itu yang mereka alami, saudaraku, ya. Tapi bukan dengan cara itu. Bukan dengan cara itu. Kita bisa memaklumi dari satu sisi, tapi dari satu sisi kita juga harus menarik garis batas. Kita sebagai gereja Tuhan tidak boleh berlaku seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi apakah yang dituntut Tuhan pada kita? Berlaku adil, mencintai, kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Amos 5 ayat 24 kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Keadilan bergulung-gulung seperti air. Saudara bayangin aja itu. Gimana itu? Keadilan yang bergulung-gulung seperti air. Saudara bayangin ombak aja gitu ya. Kemudian kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi keadilan terus bergulung-gulung, kebenaran terus mengalir. Ini bicara tentang keadilan dan kebenaran harus berjalan bersama secara konsisten. Kalau kita mau menuntut keadilan,
maka harus di dalam kebenaran. Jangan kita mendefinisikan keadilan versi kita. Poin saya adalah sebagai orang Kristen, kita melihat situasi yang ada saat ini dengan kacamata firman Tuhan. Keadilan harus ditegakkan dan kebenaran itu harus berjalan bersama dengan keadilan tersebut. Jadi kita harus membantu yang lemah. Karena keadilan sosial itu menentang ketidakadilan tanpa membalas dendam. Dan tidak boleh membalas dendam di dalam ketidakadilan itu. Jangan sampai kita rasa tidak adil, kemudian kesempatan nih balas dendam. Akhirnya kita menyusahkan juga banyak orang, saudaraku ya. Jadi poin saya adalah kita melihat situasi saat ini dalam kacamata firman Tuhan. Ya, kita boleh dengan keras menyuarakan ketidakadilan sosial, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah pembalasan dendam. Sebab orang Kristen diajarkan pembalasan itu hak Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara. Kita orang Kristen melakukan peran kita. Kita berpihak kepada korban yang merasakan ketidakadilan sosial. Tapi kita juga bersuara keras kepada pemerintah yang mungkin kita anggap tidak adil dengan cara-cara yang konstitusional. Jadi terakhir saudaraku, Injil Kerajaan diberitakan kepada semua bangsa. Kabar baik ini diberitakan kepada semua bangsa. Bukan hanya bicara keselamatan pribadi setiap orang, tapi bicara bagaimana sistem itu dapat mensejahterakan rakyat yang mengalami ketidakadilan sosial. Tapi faktanya dunia tidak adil. Faktanya begitu. Tapi Injil Kerajaan menuntut kita bertindak benar. Amin. Kita sulit menemukan satu negara yang benar-benar menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kalaupun ada mungkin hanya 1-2 di dunia ini. Faktanya memang secara umum dunia tidak adil. Tapi orang percaya dipanggil untuk menghidupi Injil Kerajaan yang menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan kita dituntut untuk bertindak benar. Kita menolak kekerasan tapi berani melawan ketidakadilan. Amin. Kita harus menegur yang salah, tetapi kita harus tetap mengasihi orangnya. Keadilan dan kasih harus bergandengan seperti air yang terus mengalir. Saudaraku, setiap doa dan tindakan baik kita adalah bagian dari pemberitaan Injil. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik. Bukan doktrinmu yang sistematis, bukan doktrinmu yang hebat-hebat yang dalam itu, tapi supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang tidak terkesan dengan doktrin kita saja, saudaraku. Orang terkesan dengan perbuatan baik kita. Supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi setiap doa dan tindakan kita adalah bagian dari pemberitaan Injil. Apa gunanya kita ngomong Injil, ngomong secara doktrinal, tapi hidup kita sebagai orang percaya tidak mencerminkan kehidupan Injil itu. Hidup kita tidak berpadanan dengan Injil itu. Jadi menjadi terang itu enggak butuh jabatan, tapi dibutuhkan hati yang setia terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita mungkin bukan pejabat, kita hanya rakyat biasa yang bukan bagian dari pejabat ini. Tapi kita bisa membawa terang Injil itu asal kita setia kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin kita rasa kecil, tapi kebaikan kita bisa membentuk gelombang perubahan. Kita bisa berbuat baik kepada seseorang, orang itu merasakan kebaikan kita dan dia terdorong untuk berbuat baik kepada yang lain. Prinsipnya sama, saudara. Satu kebaikan akan membentuk gelombang perubahan. Dan prinsip yang sama juga berlaku di kejahatan. Satu ketidakadilan, ya. Pajak naik, ya, 1000%. Rakyat kemudian pejabat gajinya tambah tinggi, saudaraku ya. Akhirnya rakyat merasa tidak adil. Terjadilah gelombang-gelombang ini. Maka terjadilah apa yang terjadi sekarang. Jadi prinsipnya sama. Kita tidak bisa mengatasi semuanya, saudaraku. Kita orang Kristen nggak bisa
mengatasi semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik. Biarlah perbuatan baik itu jadi gelombang kecil yang kemudian akan membentuk perubahan di mana Injil Kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia. Jadi tetaplah jadi saksi Injil Kerajaan Tuhan. Jangan jadi provokator. Kita harus jadi kesaksian di rumah, di jalanan, ya, di komunitas, di media sosial kita, dan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kesaksian bagi seluruh dunia itu bukan omongan kosong, saudaraku. Hari ini saudara komen di media sosial, saudara tulis status di media sosial, orang di seluruh dunia bisa saja membacanya kalau algoritma itu membawa postingan saudara ke orang itu. Oh, mereka enggak ngerti, Pak. AI Google Translate sekarang luar biasa. Saudara lihat komen-komen di media sosial saudara, lihat terjemahan, saudara klik langsung bisa. Saya bisa baca postingan tulisan Arab Saudi, postingan tulisan Thailand bisa saya baca. Karena apa? Lihat terjemahan, selesai saudaraku. Jadi semua postingan kita bisa dibaca orang di seluruh dunia. Injil Kerajaan ini sudah bisa dibaca oleh orang-orang seluruh dunia. Dan kesudahannya sudah semakin dekat. Jadi ini bukan omongan kosong. Kita bisa jadi kesaksian bagi orang di seluruh dunia, itu bukan omongan kosong. Asal itu postingan itu sampai kepada mereka, mereka bisa membaca setiap postingan kita. Jadi mari kita jadi saksi Tuhan yang benar. Bermedia sosial dengan benar dan berlaku dengan benar dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Semua bilang, supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah yang disebut Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh bangsa, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saya harap saudara bisa mendapat sesuatu dari penyampaian ini dan kita melihat situasi yang ada saat ini di seluruh Indonesia dengan sikap yang benar, dalam kacamata yang benar sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa.